Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pemirsa dari Sumatera Selatan yang insyaallah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah saat ini kita dapat berjumpa kembali di Hikmah Ramadan yang insyaallah tentunya pada hari ini kita akan membahas tema yang telah kami siapkan, yakni harta yang menolongmu di akhirat. Dan tentunya pemirsa, sebelum kita membahas tema ini lebih mendalam, kita akan bersama-sama menyimak dan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibaca oleh Qori Haji Muklis Bakri SAG MM dalam surat Ali Imran ayat 14. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. زين للناس حب الشهوات من الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق Allahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga qari yang membaca dan kita semua yang menyimak dan mendengarkan mendapatkan syafaat dan tentunya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di edisi 4 Ramadan 1442 Hijriah hari ini kami akan membahas suatu tema mengenai harta yang menolongmu di akhirat. Tentunya bersama Ustadz yang sangat berkompeten untuk membahasnya lebih mendalam. Kali ini bersama Ustadz Dr. Haji Umar Said MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin boleh dibuka masker. Ya, karena kita sudah jaga jarak ini, Ustadz. Insya Allah. Apa kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat wassalamualaikum Sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas ini lancar selama bulan suci Ramadan, Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tentunya beliau ini adalah padat sekali ya untuk aktivitas. Selain pengurus MUI Provinsi Sumatera Selatan, beliau juga Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Patah. Alhamdulillah sempat hadir ini, Ustadz. Hari ini tentunya kita akan membahas tema yang tentunya sangat menarik untuk kita bahas ini, Ustadz. Berkenaan dengan harta yang menolongmu di akhirat. Ini tentunya juga nanti kami mempersilakan pemirsa nanti dapat bergabung ataupun juga berinteraktif bersama kami di layanan interaktif 0711 311 454 dengan pembahasan kita pada hari ini, harta yang menolongmu di akhirat, bersama Ustadz Dr. Haji Umar Said MH. Tentunya Ustadz, ketika kita berbicara tentang harta nih Ustadz, tentu setiap manusia ini sangat menyukai atau menyenangi yang namanya harta. Memang harta itu adalah kesenangan di dunia. Tidak terkecuali ini juga tentunya umat muslim ya Ustadz ya. Nah, lalu bagaimana nih Ustadz pandangan Islam terhadap harta sehingga nantinya bermuara pada harta yang dapat menolong kita di akhirat, Ustadz? Tafadhol, Ustadz. Syukran Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumsel yang berbahagia, wabil khusus shaimin wa shaimat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini kita jumpa lagi di Ramadan Barokah insyaallah ya, dengan tema harta yang menolongmu di akhirat. Ya. Setiap orang berpacu bangun tidur dari pagi, bahkan sampai tidur dia masih memimpikan untuk mendapatkan harta. Yang paling tidak harus kita ketahui bersama, selama ini kita lupa, banyak orang yang lupa dengan apa yang disebut dengan harta yang sudah didapatkan dari kerja kerasnya, yang Allah berikan itu banyak yang lupa. Sesungguhnya kalau kita simpulkan, harta yang sebanyak itu hanya ada dalam 7 kategori. Yang pertama, harta itu berbentuk sandang. Pakaian kita itu harta yang awal-awal pertama kita memang miliki. Kalau ketika orang tidak membutuhkan lagi busana, nah ini bahaya, ya kan? Maka yang dikejar pertama orang di dunia ini bagaimana bisa berbusana dengan baik. Bahkan sampai sekarang kalau kita tanya dengan diri kita masing-masing, rasanya tidak ada yang bisa jawab. Berapa sudah baju yang kita beli sepanjang hidup kita ini, atau tidak usahlah sampai panjang-panjang. Sampai hari ini berapa baju kita yang ada di lemari, siapa yang bisa jawab? Saking banyaknya ya Ustaz. Iya. Karena ada ketika olahraga pakai baju olahraga banyak sekali. Ketika mau kantor, baju kantor sudah tidak terhitung lagi. Yang seragam hari Senin, seragam hari Selasa, seragam hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, bacanya selalu lain. Ketika kita sholat, seragamnya lain lagi. Ketika kita majelis taklim, lain lagi. Ketika kita ada acara undangan. Lain lagi. Bahkan orang tidak puas-puasnya dengan yang namanya sandang ini, pakaian ya. Bahkan kalau apalagi kalau yang pejabat-pejabat itu hari ini sudah dipakai, mungkin dipakai sekali lagi tidak mau lagi. Betul. Iya kan? Jadi akhirnya ditanya sama istrinya, "Ma, ada baju yang belum dibuka belum? Ada enggak?" Enggak ada lagi. Pergilah ke pasar, carikanlah baju. Enggak enak Bapak. Biasanya seperti itu. Akhirnya sebegitu banyaknya. Dan baju yang sudah kita beli itu bagian dari harta yang kita miliki. Lalu yang kedua, pangan. Pangan itu adalah bagian dari harta yang setiap orang membutuhkan dan mencarinya. Bahkan ketika kita lihat petani di ladang, dia itu menanam, yang tanam adalah makanan. Sampai kepada buah-buahan yang segar, yang ketika Ramadan ini bukan main nikmatnya.
semua orang pingin mencari. Betul. Makanya sering-sering bilang hati-hati kalau buka puasa, itu ketika kita buka dengan minum air kelapa muda, Ya. hukumnya haram. Haram. Kenapa bisa itu? Apabila kelapa mudanya boleh mencuri. Oh, gitu. Kalau boleh, kalau kelapa mudanya boleh beli, halal. halal. Nah, jadi itu ada kriterianya. Oh, Makanya iya, tadi iya, itu iya. yang seperti itu. Oh iya iya. Lalu yang ketiga itu sandang, pangan, papan. Papan itu rumah. Setiap orang membutuhkan rumah, Ya. bahkan sampai mengkredit saking pinginnya punya rumah. Ya kan? Apalagi yang pegawai negeri biasanya disiapkan oleh pimpinannya ngeredit rumah, apa namanya RSS. Ya. Kalau yang sudah punya mungkin namanya real estate dan seterusnya. Berbagai macam jenis-jenis rumah itu setiap orang memiliki. Ya. Maka sebenarnya kalau ukuran Rasulullah, rumah itu tidak usah yang mewah-mewah. Cukup rumah itu biar besar asal luas. Biar besar sama. Biar besar asal luas dan bagus. Dan bagus. Ya, itu letaknya di dada. Di data. Ya. Kenapa? Ketika orang apa yang diberikan oleh Allah dia nikmati, rumah itu menjadi lapang. Rumah yang lapang seperti apa? Rumah yang lapang dikendalikan oleh iman dan ilmu. Iya. Nah, ini mulai rumah ya. Betul. Nanti semuanya dikendalikan Betul, itu. Lalu yang keempat, jadi kalau itu pertama sandang, yang kedua papan, harta benda kita, yang ketiga adalah papan, ya, pangan, papan, yang keempat adalah kendaraan. Ya. Kendaraan ini adalah harta yang dicari oleh setiap orang. Makanya orang ketika sudah bisa membeli motor, dia pingin beli mobil. Betul. Ketika beli mobil sudah terbeli carry, carry ketinggalan terus, dia pingin beli Avanza. Avanza. Avanza sudah ketinggalan, dia pingin beli yang lebih tinggi, bahkan sampai ke yang paling mahal sekalipun. Setiap orang terus berpacu begitu. Itu masalah kendaraan. Kemudian yang kelima, setiap orang pingin punya tabungan. Itu harta benda. Maka orang mengusahakan nabung, dari gajinya disisihkan untuk nabung, dari penghasilan lain ditabung. Kenapa? Karena tabungan ini ada gunanya pada saat dikala kita dalam keadaan yang tidak nyaman, maka bisa digunakan itu. Atau bisa untuk mensupport anak sekolah dan seterusnya. Itulah gunanya menabung. Tapi 5 ini harus disupport yang 2. Apa? Harta yang berikutnya. Harta yang berikutnya adalah kesehatan. Katik gunonyo jiwang Palembang. Empuk lah rumah bajunya 3 lemari, lumbungnya penuh padi, rumahnya indah berseri, kendaraannya berjejer-jejer, tapi dia tidak sehat. Betul. Tabungannya di mana-mana, tidak baca nolong. Kena makan lemak lagi tidak Nah, baca. tidak makan lemak juga baca. Nah, itu yang keenam. Jadi sehat ini penting. Karena itu pemerintah menganjurkan kita dalam situasi COVID seperti ini untuk selalu menjaga kesehatan. Nah, Rasulullah sudah mengajarkan kita agar kita keluar dari rumah dalam keadaan berwudu. Supaya apa? Supaya kita terkendali. Nah, kita kan diajarkan sekarang cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Itu SOP-nya. Kesehatan kan selalu begitu. Kenapa? Semua orang pingin sehat. Betul. Kenapa? Ketika sakit, semua tidak berarti. Tidak berarti. Itu apa lagi? Nah, kemudian yang ketujuh adalah harta. Yang ketujuh adalah keamanan. Untuk menjadikan kita aman, ada orang yang nyewa satpam, ada orang yang nyewa preman, ada orang yang membuat rumahnya dengan pagar tinggi, ada yang pakai CCTV, ada yang pakai apa lagi? Pakai dari semua itu, ternyata ketika kita pakai ilmu dan iman, kita serahkan, kita bertawakal kepada Allah, insya Allah keamanan itu bisa terwujud. 7 ini ternyata orang berpacu. Nah, dalam hidup ini dari 7 macam itu orang berpacu. Kalau saya tanya tadi, kita mulai dari yang pertama. Ya. Pertama itu Mas Andi. Busana ya. Orang berpacu tidak dengan memiliki busana yang indah? Ini kenapa? Dengan busana orang bisa ketahuan. Mengapa? Karena ketika kita pakai busana, pakai busana sholat, berarti orang ini
Muslim. Oh, ini pakai busana olahragawan. Oh, berarti orang ini olahragawan. Jadi busana itu bisa menjadi ciri khas atau identitas bagi seseorang. Itu jadi penting di sini. Tapi sebanyak baju yang kita miliki, sepanjang sejarah kalau kita pelajari, ternyata kalau kita tanya Pak Sandi bajunya berapa, pasti tidak ingat. Tidak ingat kan? Pak Rijal bajunya berapa? Pasti juga tidak ingat. Betul. Siapa yang ingat bajunya? Mbak Beni, berapa bajunya? Pasti tidak ingat. Tapi ada manusia yang ingat dengan bajunya. Kisah sahabat Rasulullah yang bernama Sa'labah. Itu bajunya cuma satu. Masya Allah. Jadi ketika dia pergi ke masjid, dia sholat. Dalam sejarahnya itu, dia buru-buru pulang. Selesai salam kanan, salam kiri, dia langsung pulang. Lama-lama dilaporkan oleh sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Sa'labah itu tidak pernah wirid, tidak pernah zikir, tidak pernah berdoa. Kapan selesai dia assalamualaikum sholat, dia langsung pulang. Coba tanya ya Rasulullah, apa masalahnya? Rupanya begitu dipanggil Rasulullah, Sa'labah, kenapa kamu setiap sholat kamu pulang? Itu ya Rasulullah, saya mau ngomong tapi malu, tapi kalau tidak saya sampaikan nanti Rasul tidak tahu. Sampaikan saja, katanya. Baik ya Rasulullah, sekalian saya ngadu ya Rasulullah. Kenapa Sa'labah? Saya ini ya Rasulullah bajunya cuma satu-satunya ini. Jadi manusia yang dalam sejarah itu catatannya bajunya cuma satu-satunya ini, ya Sa'labah itu. Baju aku cuma satu ya Rasulullah. Kalau aku sholat di masjid, istriku di rumah tidak pakai baju, pakai gordeng. Maka aku pulang ya Rasulullah supaya istriku bisa pakai bajuku dan dia bisa sholat. Itulah ya Rasulullah yang menyebabkan aku menjadi tiap sholat saya pulang duluan. Kalau begitu ya Rasulullah, kepala sudah ketemu, tolong doain saya. Akhirnya Rasulullah berikan kepada Sa'labah ini, dan Rasulullah memberikan support, para sahabat memberikan support. Akhirnya Sa'labah ini dengan menjadi, kalau sekarang juragan kambing. Orang kambingnya banyak sekali. Akhirnya apa? Begitu dia jadi orang kaya, mengembalakan kambing sebegitu banyak, Sa'labah tidak ke masjid lagi. Ditanya lagi oleh Rasulullah, kemana Sa'labah? Lah sibuk ya Rasulullah ngurusi kambing. Nah, ternyata umat muslim yang model Sa'labah sekarang juga banyak. Sudah banyak. Yo, tapi sebabnya belum tentu baju. Jadi kalau Sa'labah selesai sholat langsung pulang, itu karena memang bajunya satu. Tapi kalau kita sekarang nih habis sholat langsung pulang, model Sa'labah, tapi belum tentu karena baju. Karena apa tuh biasanya? Karena urusan lain. Biasanya urusan dunia. Betul. Iya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi penting ini untuk kita kaji. Bapak Ibu yang ada di Palembang ini, Sumatera Selatan pada umumnya, mari kita kaji kenapa harta yang kita kumpulkan semua, berapa baju yang di lemari, terakhir yang dipakai, mau profesor yang meninggal, mau jenderal yang meninggal, mau gubernur, mau wakil gubernur, tidak lebih dari, kalau bapak-bapak kain kapan tiba 3 lapis, ibu-ibu 5 lapis, selesai. Baik. Masih ingat kemarin Pak Profesor Mahyudin? Sama, cuma 3 lapis. Profesor Jalal kemarin waktu meninggal juga cuma 3 lapis. Ataupun siapapun orangnya, statusnya apa, jabatan apa, tetap 3 lapis juga. Jadi artinya bajunya yang selama hari itu semuanya ditinggal. Baik Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa ada 7 kategori harta ya Ustaz ya, dari sandang, pangan, rumah, kendaraan, tabungan, kesehatan dan keamanan. Nah, ini justru ada yang menarik Ustaz sampaikan tadi, bahwa ini kalau tanpa ilmu dan iman, maka ini akan membuat kita celaka nih Ustaz. Ini mungkin bisa dijelaskan juga Ustaz. Baik. Nah, jadi harta ini yang kita kejar siang malam. Kita pingin baju bagus, kita pingin makan enak, kita pingin rumah bagus, kita pingin kendaraan, kita pingin apa lagi tadi? Kita pingin tabungan, kita pingin sehat, kita pingin aman, semuanya. Dunia ini filosofinya kalau kita pelajari, kalau Mas Andi pernah masuk jalan tol misalnya, nggak usah jauh-jauh lah, jalan tol dari kita yang barunya apa? Kayu Agung ya? Kayu Agung. Kayu Agung sampai ke Bakahuni. Kita lewat jalan tol, kita megang mobil ya. Nah, itulah dunia. Kita jalan 40 disalip uang enggak? Pasti disalip uang karena di jalan tol. Kita masuk 50 masih disalip uang. Kita masuk 60
Masih. Kita 70 kilometernya Ternyata masih juga ada yang lebih cepat. Kita 100, nah kita mulai gas kita 100, kita nyimpangi orang enggak? Pasti nyimpangi, karena ada yang jalan 60, 70, 80, 90. Ya. Ketika kita lewati mobil satu ini, yang kita jalan 100 tadi, ada enggak lagi di mobil depan kita? Ada lagi. Yang kita simpangi dengannya Avanza, di depan lagi ada Ceknia. Betul. Nah, ada Ceknia ya, mobil Ceknia ya. Nah, iya. Di depan lagi kita simpangi lagi masih ada. Apa lagi? Expander. Di depan lagi masih ada Fortuner. Dan seterusnya dan seterusnya lagi. Iya, jadi ketika kita seurusan dunia ini, kita seperti di jalan tol, tidak akan pernah semakin kita ngebut, di depan semakin banyak. Masya Allah. Nah, itu ini artinya. diibaratkan bagaimana kita mengejar harta Nah, atau itu dunia tadi, Ustaz. artinya apa? Di dunia ini sebenarnya sudah dijatai oleh Allah. 7 macam itu setiap hambanya sudah diberi. Baik Ustadz, nampaknya ini sangat menarik ya. Akan kita bahas lebih mendalam lagi. Dan pemirsa, kami kembali untuk mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami tentunya di layanan interaktif 0711311454 atau di telepon 0812734008. Namun setelah jeda berikut kami akan kembali dengan harta. Barokah cinta Ramadan, barokah cinta Ramadan, barokah cinta Ramadan. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Selamat datang di Corona Fashion Show. Fashion show menarik, gaya nyentrik namun mengkritik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, anti bakteri dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan dan karyawan TVRI Sumatera Selatan, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dalam bulan Ramadan ini, teriring doa kami bagi Anda yang sedang mengalami kesulitan hidup, segera keluar dari kesusahan. Bagi Anda yang sakit, segera disembuhkan. Serta bagi Anda yang sedang menganggur, segera mendapat pekerjaan. Teriring doa juga bagi Anda yang beruntung dan berkecukupan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya. Pada prinsipnya manusia hanyalah berikhtiar dan berdoa. Tuhanlah yang menentukan. Selamat berpuasa. Cepat tepat tingkat SMA Sumatera Selatan.
Baik, Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Hikmah Ramadan. Dan tentunya pada hari ini kami masih membahas tema kita tentang harta yang menolongmu di akhirat bersama Ustadz kita Dr. Haji Umar Said MA. Ya, kembali kami mengundang Anda tentunya untuk dapat bergabung bersama kami di layanan interaktif 0711311454. Anda dapat bertanya tentunya di seputaran tema kita pada hari ini. Baik Ustadz, kita lanjutkan kembali Ustadz, harta yang menolongmu di akhirat Ustadz. Ketika tadi Ustadz menyampaikan bahwa harus ada iman dan ilmu ya Ustadz. Nah, lalu bagaimana memahami tentang harta nih dalam Islam Ustadz? Bisa dijelaskan Ustadz? Baik. Harta yang 7 macam tadi secara global bisa kita kelompokkan menjadi 2. Iya. Ada harta yang bergerak dan ada harta yang tidak bergerak. Betul. Ya kan? Tabungan tadi bentuknya bisa deposito bergerak, bisa rumah, betul, bisa tanah, bisa apartemen, bisa macam-macam itu semua. Yeah. Nah, ketika itu kita lupa, makanya kita orang-orang yang memiliki harta supaya hartanya menolong dia, jangankan pernah tinggal sedekah dalam kesehariannya. Maka ini saya ceritakan, siapa orang terkaya di Indonesia? Jadi saya dikirimi teman-teman ini di WA ini ada 10 orang yang terkaya di Indonesia. Yang nomor 10 ini Khairul Tanjung, yang punya Transmart ini. Yang nomor 9, nomor 8, nomor 7, nomor 6, nomor 5, 4, 3, 2 ini hampir semuanya Chinese di kiriman WA itu. Tapi nomor 1 dia sebut, siapa nomor 1? Nomor 1 adalah Anda. Siapa Anda? Anda yang bisa sholat subuhnya di masjid dan mengikuti berjamaah, serta bisa bersedekah subuh dan subuh barokah. Kenapa Rasulullah yang menjamin rakaataini minas subhi khairu minad dunya wa ma biha. Kalau orang dapat sholat subuh di masjid, itu dunia dengan segala isinya Allah sudah berikan untuk dia. Itulah hebatnya. Makanya Syed Muhammad Rashid Ridho sampai menyatakan begini, umat Islam di satu tempat itu bisa mengalami zaman keemasan dengan harta yang dimilikinya ketika subuh masjid mereka itu jamaahnya seperti sholat Jumat. Nah ini itu rindu seperti ini. Mekah seperti itu, Madinah seperti itu. Apalagi sekarang pemerintah sudah mengizinkan kita untuk kita kembali ke masjid, back to the mosque, kembali ke masjid. Nah, untuk kembali ke masjid itu kan perlu modal. Makanya di situ diajarkan yang bagi orang yang bajunya banyak diajarkan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ketika kamu mau pergi ke masjid, pilih bajumu yang terbaik. Kita ini kebalik. Ini kan tanda keadilan dalam diri kita ini belum muncul. Kita harus adil kepada diri kita, adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Adil apa? Perintah untuk memakai baju yang terbaik ketika masjid itu menjadi sebuah keniscayaan kita wujudkan. Nah, itu bagian yang terpenting. Kenapa? Harta ini, baju yang kita miliki itu akan membawa keberkahan dalam hidup. Iya. Jangan bajunya 3 lemari, begitu sholat pakai kaos oblong, pakai baju setengah tiang pula lagi, Allahu Akbar. Itu baju yang sebanyak ini ngapain? Nah, itu satu. Makanan juga seperti itu. Baju yang sampai akhirat itu baju yang mana? Baju yang kita gunakan, kita pakai ketika kita menghadap Allah, semua akan menjadi saksi ketika kita nanti kembali kepada Allah. Kita dalam kubur, baju kita menjadi saksi. Ketika kita nyala mungkar nakir, Pancasi, apakah kamu sholat? Kata baju, aku mungkar nakir yang menjadi saksi. Kenapa? Aku yang dipakai. Ini alam gaib itu begitu semuanya, tidak ada yang lepas. Baju, karena itu baju juga, baju juga ketika kita yang miliki, ayo kita berlaku adil untuk diri kita. Bapak Ibu pendengar TVRI yang berbahagia, mari kita pakai baju yang terbaik kita ketika menghadap Allah. Dalam keadaan darurat karena di kantor itu tetap pakai selalu yang terbaik.
Ya kalau di kantor misalnya baju seragam kantor sebagai anggota misalnya sebagai polisi ya pakai baju itulah yang terbaik. Ketika pakai baju ke kantor, mungkin pegawai negeri bajunya pakai seragam itu yang terbaik. Jadi artinya, tapi ketika kita di rumah bisa menggunakan baju Muslim, why not? Mengapa tidak? Ya kan? Maka baju ini sebenarnya baju yang kita miliki tadi ketika kita pakai itu nanti akan menolong kita. Makanan juga, makanan itu diajarkan agar halalan thayyibah. Maka di situ kita sampai diajarkan oleh Rasulullah untuk zakat fitrah. Ini Ramadan ini banyak ya orang-orang kaya yang bijak, orang-orang kaya yang pinter-pinter, orang kaya yang dikendalikan oleh ilmu dan imannya. Banyak ini. Dia pintar. Karena dia tidak bisa maksimal ke masjid, dia belikan baju koko. Untuk siapa? Orang-orang hafiz Al-Quran. Rumah tahfiz itu dibelikannya baju koko. Kenapa? Sepanjang baju ini dipakai untuk sholat, akan mengalir. Untuk membaca Al-Quran, untuk tahfiz Al-Quran, untuk ibadah, itulah sampai ke akhirat. Nah ini. Nah makanya ada tradisi di kita ketika orang tuanya meninggal, misalnya bapaknya meninggal, dikuburkan, itu bajunya hati-hati memberikan orang, ya kan? Karena ada kadang-kadang dikasihkan dengan pemulung, oleh pemulung untuk mencuri, oleh pemulung untuk minum, oleh pemulung untuk berjudi. Nauzubillah min dzalik. Jadi hati-hati orang-orang tua ini. Kita juga orang tua. Ini baju orang tua kemana? Kan ada Pak Gorim namanya, mandikan jenazah. Itu kita sasarannya orang-orang soleh, anak-anak yang di panti, yang sholat. Itu sasaran-sasaran kita. Kenapa? Daripada baju tertumbuk di lemari, sudah tidak diguna lagi, sementara orang masih membutuhkan. Baik. Nah, harta tadi selain untuk kebutuhan Ustadz, macam busana, pakaian, pangan, itu kan kebutuhan kita. Nah, ketika kita gunakan dengan secara berlebihan, ini bagaimana nih Ustadz? Ukuran berlebihan itu terminologinya juga susah ya. Cuman ketika kita pakai, nah ini yang penting. Innamal a'malu binniyat. Jadi bapak-bapak yang pejabat yang ini ketika kita pakai baju, makanya ada doanya. Pakai baju pun Rasulullah ngajar ke pakai doa. Alhamdulillahilladzi hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, hari ini aku pakai baju bagus, kau perlihatkan aku di depan orang bagus, mudah-mudahan akhlakku pun mengikuti. Jadi jangan sebaliknya, bajunya bagus, bajunya keren, apa namanya? Tapi niatnya untuk kesombongan. Bukan, iya, untuk sombongan. Apa? Tidak sesuai dengan perilakunya gitu loh. Ini yang gawat ini. Nanti bajunya akan jadi saksi. Nah, itu kan bajunya bagus, pakai baju, pokoknya mahal. Apalagi artis-artis itu kan. Kalau bahasa Palembang minta dikatok gerot misalnya. Baju itu. Jadi itu bisa menjadi kesombongan. Itu tidak boleh. Niatnya apa? Pakai baju, niatnya untuk ibadah. Jadi baju itu sebenarnya kalau untuk tataran dunia ini enak disandang, enak dipandang. Itu aja. Menutup aurat. Nah, fikihnya itu menutup aurat. Nah, itu bagi kita. Jadi bagi umat Islam, ukuran pakai baju sebagus apapun, semahal apapun bajunya, koridornya menutup aurat. Kati gunonya mahal-mahal kalau tidak menutup aurat. Baik, baik Ustaz. Ketika harta yang kita dapatkan ini Ustaz, yang kita dapatkan dengan jalan haramkah ataukah halalkah. Nah ini juga tentu berpengaruh apakah nanti harta ini dapat kita menolong kita di akhirat ini Ustaz. Nah ketika kita mendapatkannya dengan hasil yang subhat ini misalkan Ustaz, yang abu-abu antara apakah memang, kita lanjutkan nanti Ustadz itu ya pembahasannya. Nampaknya ada pemirsa yang sudah ingin bergabung, kita angkat telepon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, Hikmah Ramadan. Halo, halo, assalamualaikum. Halo, ya dengan siapa Ibu? Saya Ibu Ruli. Ibu Ruli, apa kabar Ibu Ruli? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana puasanya, lancar Ibu? Sampai hari ini masih lancar. Masih semangat ya Bu ya, baru hari keempat nih Bu. Baik Ibu Ruli, silakan dengan pertanyaannya Ibu. Ya, makasih Mas. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan barakah Bu. Ya. Amin. Saya numpang tanya Pak Ustaz ya.
ini di dalam bulan puasa ini yang mana yang benar? Bagi orang yang sakit tidak berpuasa, bagi orang yang bekerja keras tidak berpuasa. Sementara dia ada restoran yang tidak boleh buka untuk menyediakan orang yang tidak berpuasa. Tapi kalau misalnya ada orang sakit, dia tidak ada yang urus mau makan gitu, tapi orang pekerja berat, tapi tidak makan dalam arti kata terbuka. Nah, menutup. Nah, tertutup tidak di open bar enggak, tapi buka. Nah, yang berjualan ini juga mau mencari nafkah. Nah, ini bagaimana hukumnya dalam agama Islam di dalam bulan puasa? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja Ustaz. Baik Bu Ruli, ini dalam tataran tasamu namanya toleransi ya. Dalam toleransi seperti ini memang kita dibutuhkan di negeri kita. Karena pertama bahwa tidak semua orang fisiknya sehat, ada yang sakit, tidak semua tempat amanah. Membahas yang 7 tadi begitu, tidak semua orang punya baju bagus, tidak semua orang. Nah, tidak semua orang tercukupi makannya, tercukupi kesehatannya. Ketika terjadi sakit, sementara tempat makanan tidak ada, maka keluarganya yang bertanggung jawab. Memang seharusnya kalau orang sakit itu yang di rumah sakit pasti sudah diurus oleh rumah sakit itu. Tapi kalau orang yang sakitnya di rumah, mungkin lebih bagus diurus di rumah. Tapi kalau memang kenapa ada warung yang buka itu mungkin dalam rangka toleransi bagi kan yang boleh tidak berpuasa Bu. Pertama, wa man kana minkum maridon, orang yang sakit. Tiba-tiba dalam perjalanan sakit perut, apa karena musafirnya, apa karena sakitnya, dia boleh buka. Ketika ada warung terbuka, dia terbuka, maka boleh. Yang kedua, bagi orang yang dalam musafir, dalam perjalanan, dia ternyata dalam perjalanan makanannya habis, dengan ada warung terbuka maka dia tertolong. Tapi orang-orang ini wajib mengganti puasanya pada kesempatan lain. Jadi ini sebenarnya dalam bentuk tasamuh, toleransi Bu. Jadi ini masih dalam bentuk ta'awun. Cuman jangan diniatkan, terutama bagi yang buka warung, memang mau menantang perintah Tuhan. Itu yang boleh, tidak boleh. Jadi niatnya, itu yang penting kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya warung, yang buka, saya sarankan, niatkan bahwa warung yang dibuka itu untuk menolong hamba-hamba Allah yang sakit, hamba-hamba Allah yang musafir, hamba-hamba Allah yang tua, tidak terurus lagi, tidak bisa puasa lagi, mungkin keluarganya kalau mau masak repot, dia dibeli ke. Jadi nawaitu itu penting sekali ini Bu Ruli. Disarankan agar nawaitunya jelas. Bapak Ibu yang punya warung pada siang hari buka, niatkan bahwa niatnya itu adalah untuk menolong orang-orang yang uzur dalam puasa ini. Niatnya seperti itu, supaya jangan jadi balak. Maka penting kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Seperti itu Bu Ruli. Baik, insya Allah ini terjawab ya Ibu Ruli dari Palembang. Ustadz, kita lanjutkan kembali ini tentunya Ustadz, perbincangan kita harta yang menolongmu di akhirat Ustadz. Ketika harta ini kita dapatkan tadi seperti yang saya sampaikan dari jalan yang subhat ini Ustadz. Nah, namun kita ingin bagaimana caranya harta ini bisa menolong kita nantinya di akhirat, mungkin dengan sedekah, dengan segala macam. Ini gimana nih Ustadz, bisa dijelaskan? Baik. Harta yang kita dapatkan itu akan ditanya depan sama belakangnya. Betul. Kamu dapatkan uangnya dari mana? Kamu gunakan untuk apa? Iya. Itu pasti ditanya. Hadisnya sahih, tidak bisa dibantah itu. Karena itu kita sebagai muslim, sebagai mukmin, apalagi Ramadan ini, janganlah cari yang subhat. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal kan sudah jelas. Misalnya harta yang halal, mencari harta yang halal yang seperti apa? Kita berdagang tadi halal, tapi tidak boleh menipu. Kalau timbangannya lah menipu. Baik Ustadz. Kita lanjut kembali nanti Ustadz, bagaimana itu cara mencari rezeki yang halal Ustadz ya. Namun kita angkat dulu telepon pemirsa yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, Himar Ramadan. Ya, dengan siapa?
Pak Amir dari Oke, Pak Amir. Pak Amir, sehat Pak Amir? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Pak Amir dengan pertanyaannya Pak Amir. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan berkah. Saya ingin menanyakan satu, seandainya orang tua kita itu telah meninggal dunia, tetapi kita ingin istilahnya memberikan sebagian dari rezeki kita, tapi atas nama orang tua yang sudah meninggal, maka amalannya itu bisa sampai diterima untuk orang tua kita yang meninggal, harta berupa uang atau berupa apa lagi kita. Kemudian yang dimaksud dengan harta ini Pak, yang bisa menurut kita adalah di akhirat ini, apakah harta itu dalam berbentuk uang atau dalam berbentuk benda atau apa gitu. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir yang sudah bergabung bersama kami. Mungkin silakan Ustadz, bagaimana nih? Baik Pak Amir, bagus sekali pertanyaannya Pak Amir. Ini mudah-mudahan yang lain dengar juga. Iya. Ini ada sejarah, saya ingin buka ini. Jadi suatu hari, ini untuk menjawab Pak Amir nih. Suatu hari ada seorang sahabat Rasulullah yang mengadu kepada Rasulullah karena ibunya beberapa hari sudah meninggal dunia. Lalu mengadu kepada Rasulullah karena apa? Dia bermimpi. Ya Rasulullah, aku bermimpi yang sebaliknya. Maksud kamu apa, kata Rasulullah? Engkau tahu ya Rasulullah, kalau ibuku orang soleh, ibuku rajin ke masjid ya Rasulullah, ibuku rajin sodako ya Rasulullah, ibuku rajin membaca Al-Quran ya Rasulullah, ibuku baik dengan tetangga ya Rasulullah, ibuku baik dengan seluruh keluarganya ya Rasulullah. Pokoknya ibuku adalah orang yang baik ya Rasulullah. Tapi mengapa mimpiku tadi malam itu justru sebaliknya? Aku ketemu ibu dalam keadaan yang kusut masai, baunya menyengat busuk luar biasa. Ibu itu datang dalam kesedihan. Mengapa seperti itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah cuman keluarkan kalimat, tasoddaq li ummik. Kau bersodakohlah atas nama ibumu. Ini saya sampaikan kepada umat Islam berkali-kali. Janganlah pernah tinggalkan, bukan sekedar doa kita untuk orang tua, tapi ketika kita beramal, dan innamal a'malu binniyat. Pernyataan Rasulullah tasoddaq li ummik ini adalah pertanda bahwa Rasulullah mengizinkan anaknya beramal untuk orang tuanya. Karena itu Pak Amir, segeralah. Cuma Pak Amir, saya mau pesan, saya pernah kasus ini waktu saya tugas di Bengkulu. Jadi kasusnya begini, ada orang meninggal, bapaknya ibu kepala sekolah anak saya. Jadi setelah itu saya yang ceramah, saya sampaikan hadis Rasulullah ini, peristiwa yang dialog antara Rasulullah dengan sahabatnya ini. Lalu ibu ini besoknya ada orang yang datang ke rumah, tiba-tiba ada orang mau bilang bahwa dia sedang mau menyelesaikan pembangunan masjidnya. Kamar mandi belum selesai. Maka serta-merta ibu kepala sekolah ini mengeluarkan duit bapaknya itu, ini nah duit bapak aku, pakailah untuk bangun masjid. Itu bagus sekali. Cuma sayang ibu ini tidak kenali dulu siapa yang datang. Ya, jadi ditulis nama ibu kepala sekolah ini. Saya sudah sebutkan di sini namanya. Mudah-mudahan ibu ini masih hidup di Bengkulu sana. Lalu yang terjadi begitu beberapa hari berikutnya, saya termasuk yang didatangi oleh bapak ini. Saya tulislah di situ Abdullah. Saya ikut pula. Ternyata 2 hari berikutnya Polsek nelpon saya. Karena saya biasa ceramah di Polres, saya pergi Pak Kapolres. Pak Kapolres saya ditelepon oleh Pak Kapolsek, suruh datang ke sana. Apa urusannya Ustadz? Saya dibilang oleh Pak Kapolsek untuk menjadi saksi tentang peristiwa orang yang meminta-minta katanya untuk pembangunan masjid, ternyata dia untuk membangun rumahnya sendiri. Nah, ini repotnya. Jadi akhirnya itu aja ceritanya. Akhirnya Pak Kapolsek dipanggil oleh Pak Kapolres.
Nggak usah Pak Ustadz ini yang untuk jadi saksi, cari lain. Ibu itulah tadi, ibu kepala sekolah yang jadi saksi. Baik. Artinya memang jelas itu bahwa begitu kita niatkan tadi orang tua yang sudah meninggal, insya Allah akan tapi sampai kita pahalanya. hati-hati, alamatnya harus jelas. Baik Ustaz, kita terima kembali ini telepon dari pemirsa yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Saya Pak Budi dari Palembang. Pak Budi dari Palembang. Oke, silakan Pak Budi atas pertanyaannya, Pak. Saya kepada Pak Ustadz mohon pertanyaan saya. Ya. Mengenai saya tidak bisa berpuasa. Iya. Karena saya sakit perut, sakit. Ya. Banyak penyakit saya. Saya umur sudah 74 tahun. Iya. Nah, jadi bagaimana cara membayar fidyahnya? Tanggal nyata dan diberikan pada siapa? Dan waktunya kapan? Ya. Oke. Nah, sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Silakan. Baik Pak Budi, supaya Pak Budi masih nyimak, kita langsung jawab Pak Budi dulu. Nanti Pak Amir kita lanjutkan Pak Amir ya. Mohon maaf nih. Untuk Pak Budi, ketika kita tidak mampu lagi untuk berpuasa, itu sudah masuk kategori orang yang tidak sanggup lagi berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Membayar fidyah itu apa? Fikihnya itu bermacam-macam pendapat, tapi menurut saya yang paling elegan Pak, yang paling elegan adalah kita ukur Pak Budi untuk ukuran kita makan. Jadi ukuran makan Pak Budi pasti tidak sama dengan ukuran makan saya. Mungkin Pak Budi ukuran makannya tidak sama dengan Pak Bupati. Pak Bupati juga tidak sama dengan Pak Gubernur dan seterusnya. Jadi ukuran kita lebih tahu kira-kira kita berapa makan Pak Budi itu. Kalau mungkin normalnya misalnya sekali makan kita nasi bungkus satu misalnya yang layak dengan berbagai macam fasilitasnya 25.000, ya itu 25.000. Ijtihadnya begitu. Lalu 25.000 kita serahkan kepada siapa? Yang paling bagus Pak, kalau ada keluarga kita yang kurang mampu. Jadi misalnya kita punya tetangga dekat, keluarga yang kurang mampu. Itulah tujuan pertama kita. Wa atidal qurba haqqahu, berikan kepada yang berhak, yang ada kerabat dengan kita duluan. Nah, sampai kepada ada tetangga yang terdekat, misalnya ada yang miskin di situ, itu kan pada orang miskin. Miskin dari keluarga yang pertama, kalau ada yang terdekat di situ bagus. Boleh diberikan tiap hari, boleh diberikan seminggu sekali, boleh diberikan sebulan akhir nanti. Tapi karena umur tidak menjamin, ihtiyatnya sebaiknya Bapak berikan tiap hari, supaya utang itu terlunaskan. Boleh satu orang, boleh dua orang, boleh hari ini lain orang, besok lain orang, boleh. Hari ini orang itu, besok orang itu juga boleh. Karena yang penting sasarannya adalah minal masakin. Orang miskin ya. Baik. Pak Budi, insya Allah terjawab ini. Nanti kita akan jawab pertanyaan juga dari Pak Amir tadi. Pak Amir ya. Setelah jeda berikut Ustadz. Setelah pariwara ini kami akan kembali, pemirsa tetaplah bersama kami di Hikmah Ramadan. Barokah cinta Ramadan, barokah cinta Ramadan, barokah cinta Ramadan. Jalani hari dengan 3 wajib. Wajib iman, wajib amal, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, amal, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa
Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Cepat tepat tingkat SMA Sumatera Selatan. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib amal, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Barokah cinta Ramadan, barokah cinta Ramadan, barokah cinta Baik, Alhamdulillah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Hikmah Ramadan. Dan tentunya kami kembali untuk mengundang Anda dapat bergabung bersama kami di layanan telepon 0711311454 bersama Ustadz kita pada hari ini, Ustadz Dr. Umar Said MA, yang tentunya membahas tema kita pada hari ini, harta yang menolongmu di akhirat. Baik Ustadz, mungkin kita lanjutkan kembali atas pertanyaan Pak Amir tadi Ustadz. Bagaimana sejatinya harta yang menolong di akhirat itu seperti apa tuh Ustadz? Silakan Ustadz. Baik Pak Amir, ini kita lanjut tadi. Jadi tadi kisah tadi menjawab Pak Amir, memang dianjurkan kita oleh Rasulullah untuk menolong orang tua kita. Harta yang ditinggalkan oleh orang tua, apalagi kalau orang tua mewasiatkan misalnya. Orang tua kita dulu mewasiatkan, tolong nanti yang tanah seperti sebelah situ tolong dibangunkan musola, atau dibangunkan masjid, atau dibangunkan untuk jalan, tahfiz, atau dibangunkan untuk fasilitas umum yang ibadah. Maka itu semua akan menjadi harta yang menolong baik Pak Amir sendiri maupun orang tua Pak Amir ketika untuk akhirat. Seperti itu. Itu harta yang mana? Semua harta yang kita miliki. Termasuk Pak, tadi yang saya sampaikan tadi, baju orang tua kita yang sudah meninggal, ada telekungnya, ada sarungnya, ada baju kokonya, kita berikan kepada orang supaya orang itu untuk menggunakannya untuk sholat, insya Allah. Itu man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Jelas dalilnya itu. Jadi orang yang memberi contoh, memberi support untuk kebaikan, nah, termasuk saya tuh kok berharap begini sekarang. Bagi kita yang belum sanggup untuk membaca Al-Quran baik, membelajar Al-Quran dengan baik, ayo kita bantu yang anak-anak tahfiz, rumah tahfiz, majelis taklim dan seterusnya. Saya kira itu jalannya yang paling baik
itu sampai ke kubur kita, baik bahkan Ustaz, sampai nanti ke akan surganya kita lanjutkan kembali Ustaz, namun kita terima telepon terlebih dahulu. Ada pemirsa yang ingin bergabung. Halo, Assalamualaikum, Hikmah Ramadan. Halo. Halo. Putus. Baik, nampaknya terputus nih Ustaz. Baik. Nampaknya terputus Ustaz, nanti kita tunggu kembali pemirsa yang ingin bergabung di 07113134. Ya, masih kita lanjut ke Pak Amir tadi ya. Silakan Jadi Pak Amir tadi, kalau misalnya ada wasiat dari orang tua ataupun tidak ada sekalipun, nampaknya ingin masuk lagi nih ya Ustaz ya. Oke, kita terima kembali. Halo, Assalamualaikum. Hikmah Ramadan. Salam. Halo, dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Aulia Ibu Aulia di Palembang. Baik, Ibu Aulia di Palembang. Silakan Ibu dengan pertanyaannya Ibu. Ya, terima kasih Mas Andi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti tema kita hari ini adalah harta yang menolong Ya. di akhirat. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, kalau saat kita ingin berinfak sedekah, wakaf atas nama orang tua, baik yang memang sudah meninggal ataupun memang masih ada, apakah sebaiknya saat kita menyerahkan sedekah ataupun wakaf itu ini kita serahkan misalnya di panitia masjid, kita harus sebut atas nama orang tua si A bin atau binti, itu bagaimana Ustaz? Ataupun cukup dalam hati kita, niat kita, itu aja Ustaz. Baik, terima kasih Ibu Aulia. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini Ustaz Ibu Aulia di Palembang. Bagaimana ketika kita ingin bersedekah atas nama orang tua kita yang mungkin sudah meninggal, apakah harus kita niatkan gitu? Silakan Ustaz. Baik Ibu Aulia, ini mudah-mudahan banyak yang lain juga pingin seperti ini. Sebenarnya kita menjadi anak, tujuannya adalah anak yang soleh. Anak yang soleh itu yad'ulah, orang yang mendoakan, mensupport kepada orang tuanya, baik dengan harta orang tuanya yang dititipkan dengan kita, baik berupa warisan atau hibah atau wasiat atau apapun namanya, itu bisa. Atau memang dengan menggunakan harta yang kita selama ini cari, itu kita support untuk orang tua kita. Kenapa tidak? Karena ketika orang tua ingin berangkat haji, ternyata belum sempat haji, Rasulullah, ada sahabat yang ada, ya Rasulullah, bapakku dulu sama ibuku mau berangkat haji ya Rasul, tapi belum sampai saatnya, ibuku sudah meninggal. Bagaimana ya Rasulullah? Sudah, kau haji dulu, sudah itu kau hajilah atas nama ibumu. Dalilnya seperti ini, kita kiaskan bahwa Rasulullah mengizinkan yang seperti itu, dan yakinlah bahwa apa yang kita berikan itu tidak pernah berkurang. Bahkan kata Rasulullah, bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad, akan bertambah, bertambah dan bertambah. Seperti Al-Quran memberikan gambaran, masalul ladina yunfiquna fi sabilillah kamasali ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi apa yang kita berikan, baik atas nama kita sendiri, atas nama kita untuk orang tua, itu sebaiknya diniatkan, dan boleh dua-duanya Bu Aulia ya. Jadi kita, yang penting kita niatkan bahwa itu untuk orang tua kita, dan sekali itu kita dapat pahala, karena kita sudah ada di jalan kebaikan menolong orang tua. Bahkan ada riwayat Ibu, bukan sekedar harta sebenarnya, ada yang paling ini, riwayat kepada kita di bulan Ramadan, Bapak Ibu orang umat Muslim, saya sampaikan. Suatu hari ada Rasulullah menceritakan bahwa ada orang tua yang sedang diazab di dalam kubur. Diazab oleh mungkar nakir sejadi-jadinya, menjerit, meraung segala macam. Tiba-tiba anaknya, saya menjelaskan, tiba-tiba anaknya kemudian dia memegang Al-Quran, dia membaca Al-Quran. Maka ketika itu Allah perintahkan mungkar nakir, kamu berhenti mengazab bapak ibu ini. Kenapa? Anaknya sedang memuji aku. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masya Allah. Itulah bagaimana kita support untuk orang tua kita. Baik Ustaz, ini nampaknya ada pemirsa yang ingin bergabung kembali. Begitu Bu Lia ya. Halo. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Pak Budi. Saya Pak Budi di Palembang. Oh, Pak Budi. Siapa? Baik, siapa? Silakan Pak dengan pertanyaannya Pak. Bertanya agak di luar tema. Ya, silakan Pak. Saya mendengar penjelasan Pak Ustadz tadi mengenai ibadah haji. Saya
tidak bisa berangkat haji, tapi saya badal haji menguasai kepada orang. Dan orang tua saya sudah meninggal. Mertua saya sudah meninggal, saya upakan badal haji juga. Nah, bagaimana Pak Ustaz, apakah hukumnya sah apa tidak? Baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustadz, mungkin bisa langsung dijawab tentang badal haji ya? Iya. Jadi ketika orang sudah meninggal dan berniat badal haji karena dia belum sempat melaksanakan ibadah haji, maka badal hajinya digantikan. Sebaiknya yang paling afdol itu memang kita turun gunung, artinya kita nian yang gawe kenyong. Tapi ketika kita tidak mampu, maka boleh badal itu digantikan oleh orang lain. Maka kita di sana, Bapak Budi, kalau kita pergi bawa jamaah itu di sana, kita cari orang-orang kawan-kawan kita yang pada kuliah di kayak Umul Qura, ada yang kuliah di Al-Azhar, mereka pada datang ke Mekah dalam rangka apa? Menolong orang-orang yang punya titipan untuk melaksanakan badal haji. Kenapa? Orang satu hanya bisa melaksanakan badal haji satu orang. Nah, jadi nanti jangan kita ditipu. Yang ini juga, ini kan sampaikan masyarakat. Jangan gampang-gampang. Harus orang yang memang diyakini. Misalnya kita yakin dengan ada KBIH yang kita kini, maka kita yakin, oh KBIH mesti ini pemegang amanah. Karena kadang-kadang kalau kita tidak tahu Bapak, ada juga yang kadang-kadang orang jadi kita was-was. Kenapa? Masa satu orang membadal sampai 5, yang penting dapat real, kan itu keliru. Nah, tetap ada juga yang nakal. Tapi insya Allah kalau kita yakin, kita titip kepada yang amanah itu ya, penting sekali itu Pak Budi. Jadi caranya seperti itu. Tapi kita tetap lillahi ta'ala, tapi jangan salah sasaran. Ibaratnya begini, kita mana harus yang tepat sasaran supaya memang hasilnya maksimal. Kita yakin. Tapi kalau kita tahu orang itu tidak amanah, ya jangan kita titipin. Seperti itu Pak Budi ya. Baik, artinya memang ketika badal itu ada keadaan uzur yang tidak kita bisa melakukan, tetap diperbolehkan Ustaz ya. Tidak harus yang sudah meninggal seperti itu ya Ustaz ya, yang boleh dibadalkan. Baik Ustaz, kita lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita tentang harta yang menolong di akhirat ini. Ketika kita bicara harta nih Ustaz, di antara kita juga tentu ada saudara-saudara kita yang kekurangan harta. Nah, bagaimana mereka ini yang nantinya harta mereka itu bisa menolong mereka di akhirat Ustaz, sedangkan mereka untuk kebutuhan sendiri, yang mungkin untuk nyukupi kebutuhan sendiri dia belum cukup seperti itu Ustaz. Mungkin silakan Ustaz. Iya, itulah teori keseimbangan. Jadi teori keseimbangan Allah ciptakan di dunia ini serba dua. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang pinter, ada yang bodoh, ada yang taat, ada yang melawan. Semua serba dua. Karena Allah ciptakan sorga dan neraka. Endingnya kan begitu. Jadi tinggal kita manusia diberi akal oleh Allah, diberi pikiran oleh Allah, diberi kekuatan, diberi teman-teman untuk hidup supaya apa? Supaya hidup belajar. Maka Rasulullah sama menyatakan utlubul ilma minal mahdi ilaladi. Cari ilmu. Ilmu hidup di dunia dan ilmu hidup di akhirat. Maka Rasulullah bilang gini, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhu majami'a. Tidak baik kalau kamu hanya mencari dunia tok. Tidak bagus kata Rasulullah. Tapi kalau kamu mencari akhirat tok juga tidak bagus. Kamu harus mencari dunia dan akhirat supaya dapat dua-duanya. Dengan apa alatnya? Dua cuma, ilmu dan iman. Jadi artinya ilmu dan iman apa? Hablum minallah jalan, hablum minan nas jalan. Pasti rezeki sampai. Artinya memang umat muslim itu dianjurkan untuk punya harta ya Ustaz ya, harus bisa memberi. Betul. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah agar kita justru menjadi orang kaya. Yang dicintai oleh Allah kan itu. Jadi Allah mencintai orang mukmin yang kuat. Ketimbang mukmin yang lemah. Kuat secara fisik, kuat dalam ibadah,
kuat dalam pikiran, kuat dalam ekonomi, kuat di dalam pergaulan, kuat segala-galanya lah. Sehingga dengan hartanya yang dia punya, dia kuat, dia bantu saudaranya. Dengan hartanya dia bantu orang lain. Setiap hari tanpa putus sedekah. Jadi kita ini sudah saatnya ini, terutama Bapak Ibu yang sudah umurnya lewat 50. Jangan pernah tinggal sedekah setiap hari. Baik sirron wa alaniatan. Sirron au alaniatan. Sirron itu artinya kita sembunyi-sembunyi. Orang tidak tahu. Kalau cara ulama dulu tuh kan sambil sholat di masjid, di musola, ditaruh di bawah tikar. Kalau orang dulu mah itu. Kalau sekarang hilang. Nah, makanya di masjid ditaruh kotak kotak. Baik masih hilang. Nah itu walatnya orang tuh yang ngambil duit masjid. Apalagi di bulan suci Ramadan ini Ustaz ya, ketika kita bersedekah insya Allah pahalanya kan itu luar biasa. Luar biasa nih Ustaz ya. Bahkan ini Bapak Ibu, itulah makanya kita dianjurkan ini, kata Rasulullah, agar kita saling bertukar kita memberikan orang bukaan. Ketika kita memberikan makanan, balik makanan tadi ya, kita bagi ke tetangga sebelah atau bagi kepada dulur kita di sebelah, nanti dulur kita berbagi kita sebelah, itu sama-sama mendapatkan pahalanya. Ketika kita kasih anak buah di kantor untuk berbuka, kita dapat pahala mereka, dan mereka tidak kurang sedikit pun, kata Rasulullah. Inilah harta yang sampai ke akhirat. Jadi yang kita sedekahkan, apalagi yang kita zakatkan. Mujib itu kan. Maka disilah Profesor Nurholis Majid, Cak Nur, saya lama ngaji sama beliau dulu ketika di Jakarta. Beliau mengajarkan kita 2,5%. Nah ini umat Islam perlu paham ini. 2,5% dari semua rezeki yang Allah berikan kepadamu itu adalah sampah. Maka ketika orang tidak mengeluarkan yang 2,5%, dia makan sendiri, cepat atau lambat orang makan sampah pasti sakit. Artinya itu harus logika berpikirnya jelas. Logika berpikirnya jelas. Profesor Nurholis Majid memberikan logika berpikirnya jelas. Orang makan sampah sekuat apapun dia karena pasti sakit. Artinya apa? Karena yang dimakan ketika tidak bayar zakat. Gampang kok, Pak, sering orang susah. Pak, kayak mana sih Pak bayar zakat? Ya sudah, zakat apa? Zakat mal. Zakat mal itu kalau sudah setahun, uang itu kita simpan sudah setahun dan sudah sampai nisab, sudah kita keluarkan 2,5%. Pak, boleh enggak Pak kita cicil tiap hari? Kenapa tidak? Jadi makanya tidak boleh tiap hari, sebagusnya kita berniat untuk mengeluarkan, membersihkan harta yang kita miliki. Maka yang paling afdal, yang paling bahagia orang itu ketika bisa sedekah subuh. Biasakan itu sedekah subuh. Artinya apa? Kalau orang bisa sedekah subuh minimal, kalau tidak bisa tiap hari, ya seminggu sekali. Kenapa? Itulah sesungguhnya harta yang paling luar biasa, apalagi dalam bulan Ramadan. Kalau dari hari Jumat subuh itu saja, itu 7 kali lipat. Kalau dalam bulan Ramadan, beribu-ribu kali lipat. Cuman yang penting syaratnya adalah harus ikhlas. Maka di dalam kita menggunakan harta, pertama, harta kita ini gunakan secara cerdas. Dan gunakan yang berkualitas untuk menyelesaikan kerjaan supaya tuntas dan ditutup dengan ikhlas. Ini yang mungkin bisa ini digunakan ketika kita terus belajar, ketika kita terus menambah iman kita. Jadi antara fikir dan zikir harus seimbang. Kenapa? Di awal saya sampaikan tadi, baju yang ada di lemari, empuk lah itu 3 lemari, semua nak ditinggal. Apalagi makanan yang kita simpan, semua akan ditinggal. Rumah yang kita bangun, semua akan ditinggal. Baik. Nah, kendaraan sampai batas kuburan. Artinya tidak ikut masuk kuburan juga, Ustaz. Tabungan tetap ada di bank. Baik. Nah, Ustaz, artinya sejatinya harta ini memang betul-betul titipan ya, Ustaz ya. Nah, ini tapi terkadang kita merasa bahwa ini harta ini sudah susah payah aku mengumpulkan, sudah susah payah aku mendapatkannya, dan rasa keegoan kita memiliki harta yang terkadang membuat kita kikir nih, Ustaz. Nah, ini bagaimana, Ustaz, agar kita
Mengapa orang menjadi kikir? Sebenarnya tidak boleh kita kikir. Kita tidak boleh kikir. Kita harus berprinsip bahwa bersihkan harta kita. 2,5% apa yang Allah berikan kita itu bukan punya kita. Itu yang harus ada dalam mindset kita. Kemana jalannya? Ada keluarga kita yang kurang punya, ada tetangga kita yang kurang beruntung, ada satpam di kantor yang gajinya pas-pasan, ada teman-teman yang kadang-kadang sudah pensiun kurang, dan macam-macam. Cuman kadang-kadang itulah kita yang kepercayaan jadi penting dengan kawan. Betul. Kawan memang dalam hidup ini ketika pinjam gampang, balikannya sulit. Ketika membalikan sama dengan tukang jahit. Kapan jadi ini Pak? Ntar. Kapan Pak? Sok. Ntar sok, enggak dibalik-balik. Giliran ditagih yang lebih sangar justru yang utang. Itu dia. Ketika ditagih Pak utang Bapak balikannya kaget ku parangi kamu. Nah, ini kan hanya tidak benar lagi. Tidak benar lagi Ustaz ya. Karena itu harta bisa membuat kita bahagia, tapi harta juga bisa membuat kita celaka. Maka harta yang selalu dibersihkan, harta yang selalu dicuci seperti diri kita lah. Makanya dalam diri kita ini ada zakat fitrah, dari harta ada zakat mal, ada sodako, ada hadiah, ada hibah, ada wakaf, ada infak, bermacam-macam namanya. Tapi semua itu tujuannya tidak lebih dan tidak bukan, tujuannya ada harta ini menolong di akhirat. Artinya perlu ilmu dan iman tadi ya Ustaz ya. Makanya perlu di backup dikawal oleh ilmu dan iman. Tapi kalau pengawalnya cuma satu, ini bahaya. Kalau pengawalnya itu cuma ilmu saja, orang pintar-pintar tapi tidak pakai iman, ini bahaya. Nyari hartanya ngawur, menggunakannya ngawur, akibatnya dia menderita. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Ini tidak terasa kita sudah di penghujung acara Hikmah Ramadan Ustaz. Tentunya syukron, terima kasih banyak atas pencerahan yang telah diberikan Ustaz pada hari ini. Semoga ini tentunya dapat menjadi pencerahan untuk kita semua, khususnya untuk